Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya akan merangkum dua video Dhamma Desana yang diberikan oleh Biku Utamo dan juga Bapak Cornelis Wawor terkait karma dan kelahiran kembali. Jadi bagi yang ingin menonton kedua video tersebut akan saya berikan linknya di deskripsi. Kita lanjut ke kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali ini bisa kita kaitkan dengan Dhammapada ayat ke-69 yang berbunyi bahwa orang bodoh ketika buah karma buruknya belum berbuah, maka dia akan menganggap bahwa hidupnya ini manis seperti madu. Tetapi sebaliknya, ketika buah karma buruknya sudah berbuah, maka orang bodoh tersebut akan menganggap bahwa hidupnya ini penuh dengan penderitaan. Kemudian bisa kita kaitkan juga dengan yang ada di Anugatara Nikaya yang berbunyi bahwa air mata yang sudah kita keluarkan saat kita menangis dari sejak kita dilahirkan di alam semesta ini sudah lebih banyak dari air lautan yang ada. Nah, dari hal ini sudah membuktikan bahwa agama Buddha ini menganggap bahwa kehidupan itu tidak hanya sekali, tapi sudah sangat banyak sekali. Jadi cara kita bisa mengetahui masa lalu kita adalah dengan 4 cara. Yang pertama adalah menjadi orang indigo. Jadi beberapa dari orang indigo bisa melihat masa lalu mereka. Kemudian yang kedua adalah dengan memiliki kekuatan meditasi yang tinggi pada kehidupan yang lampau. Jadi orang yang memiliki kemampuan meditasi yang sangat tinggi pada kehidupan lampaunya masih bisa mengingat kehidupan yang lalu pada masa kehidupan ini. Walaupun hal tersebut hanya bisa dia lakukan saat kecil, karena dengan bertambahnya usia maka kemampuan tersebut akan hilang dengan tersendirinya. Yang ketiga adalah dengan melakukan hipnotis regresi. Jadi kita bisa meminta orang yang pandai hipnotis untuk menghipnotis regresi kita agar kita bisa mengingat kehidupan masa lampau kita. Jadi kita akan dihipnotis seakan kita balik ke kehidupan yang lampau. Tetapi perlu kita ingat bahwa tidak semua orang bisa dihipnotis. Orang yang sering bermeditasi tidak akan gampang untuk dihipnotis. Kemudian adalah dengan melakukan meditasi pada kehidupan ini. Jika kita sering mengembangkan meditasi kita, maka kita bisa juga melihat kehidupan lampau kita. Nah, jadi karma yang kita perbuat ini tidak hanya berbuah pada masa sekarang, tapi bisa berbuah pada satu masa yang akan datang, atau juga banyak dari karma kita bisa juga berbuah pada masih banyak masa dari yang akan datang dari yang kita sekarang ini. Nah, itu saja rangkuman saya tentang karma dan kelahiran kembali. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mengembangkan karma baik dan juga mengembangkan karma dhamma kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada salah kata. Saya akan mulai dari apa itu karma. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang menyalahartikan apa itu karma. Ketika ada seseorang yang memiliki kehidupan yang tidak baik dan nasibnya selalu sial, seringkali kita mendengar orang berkata bahwa itu adalah karma dia. Tetapi sebaliknya ketika orang melihat ada seseorang yang memiliki kehidupan yang baik, kemudian nasibnya selalu beruntung, jarang sekali kita mendengarkan orang tersebut mengatakan bahwa itu adalah karma orang tersebut. Nah, jadi karma ini sesungguhnya dibagi menjadi dua, yaitu karma baik dan juga karma buruk. Ketika kita memiliki niat untuk berbuat perbuatan baik, maka kita akan melakukan karma baik. Dan sebaliknya, jika kita sering kali berniat untuk melakukan perbuatan buruk, maka itu adalah karma buruk yang akan kita lakukan. Kemudian ke poin yang kedua, yaitu karma itu adalah niat dari suatu perbuatan. Jadi banyak sekali orang beranggapan bahwa hasil dari perbuatan yang telah kita berbuat itu adalah karma. Sebenarnya karma itu adalah niat. Jadi tanpa kita berbuat saja, itu kita sudah menghasilkan karma. Contohnya ketika kita melihat suatu jam mahal di tempat umum, kita berniat untuk mencurinya, tetapi tidak jadi karena kita berpikir bahwa kita bisa mendapatkan hukuman atau dipenjara karena mencuri jam tersebut. Walaupun kita belum melakukannya, tetapi itu sudah terhitung karma buruk yang sudah kita lakukan dan nantinya akan berbuah. Kemudian ke poin yang selanjutnya, banyak sekali anggapan salah bahwa orang menganggap karma itu adalah takdir yang tidak bisa diubah dari lahir. Nah, jadi sebenarnya karma ini bisa kita ubah asalkan kita memiliki tekad yang kuat. Contohnya adalah, orang yang memiliki kehidupan yang miskin pada masa ini, tetapi dia tetap tidak menyerah, dia sering membantu orang, walaupun orang tersebut sering menghinanya miskin, tetapi dia tetap membantu banyak orang. Nah, perlu kita ingat bahwa berdana itu tidak hanya melalui materi, tetapi juga bisa melalui usaha. Jadi orang ini terus saja berdana usaha kepada orang. Suatu saat ada seseorang yang sering ia tolong. Kemudian melihat bahwa orang tersebut sangat miskin, sehingga dia ingin membantunya. Kemudian memberikannya sebuah rumah dan juga memberikannya modal untuk memulai usaha. Nah,
Dari situ saja kita bisa melihat bahwa takdir atau dari karma orang tersebut bisa diubah dikarenakan tekadnya untuk berbuat baik. Kemudian ada orang yang terlahir sangat pintar, tetapi dia sering melakukan karma buruk dengan meminum minuman keras. Suatu saat ketika dia mabuk-mabukan, kemudian membawa kendaraan sendiri keluar, dia terjadi kecelakaan dan kemudian kepalanya terbentur. Nah, karma orang tersebut bisa berubah dari yang tadinya pintar karena kecelakaan tersebut dan kepalanya terbentur, dia menjadi bodoh. Nah, dari sini saja dua contoh ini bisa kita lihat bahwa karma itu bisa kita ubah asalkan kita tetap bertekad. Jika kita ingin karma baik, maka kita selalu bertekad untuk melakukan karma baik. Kemudian kita, seperti yang tadi sudah saya bahas, bahwa kita bisa melakukan karma baik dan juga bisa melakukan karma buruk. Jadi karma baik dan karma buruk ini bisa kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang paling sulit untuk kita kontrol adalah pikiran. Kenapa? Karena untuk mengontrol pikiran ini perlu kita biasakan kalau bisa sejak kecil. Nah, ketika orang berbuat jahat kepada kita sekalipun, kita harus melatih diri untuk mengatakan kalimat bahwa semoga orang tersebut bisa hidup berbahagia. Dengan hal kecil seperti ini, nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa untuk mengontrol pikiran kita ke arah yang baik, ke arah yang positif. Ketika kita membawa mobil, kemudian ada yang memotong kita pun, kita akan berpikir. Kita tidak akan marah-marah, tetapi kita akan berpikir bahwa orang tersebut mungkin saja ada masalah yang sedang dihadapi dan perlu cepat untuk diselesaikan. Nah, itu adalah contoh kecil yang bisa kita ibaratkan dengan ketika kita memakai kacamata hitam, maka seluruh benda yang kita lihat akan menjadi hitam. Tetapi ketika kita memakai kacamata netral, segala hal yang kita lihat, mau itu baik atau tidak, segala hal tersebut akan terlihat netral.